Karena memang itu Allah sudah sampaikan kepada kita. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhadakum min dunillah. Engkau membuat semisal dengan Al-Quran. Kau panggil sekutu-sekutumu selain daripada Allah. Panggil sekutu-sekutu mulai dari Jikalong, Jin Botol, Jin dan Jun. Tidak akan pernah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wassabihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Farid Milenial. Hari ini, di pagi hari ini, menjelang selepas sholat subuh dan melaksanakan sholat sunat duha, sangat luar biasa. Cuaca yang begitu bersahabat dengan kita semua, yang mana lagi ditambah dengan suara kicauan burung, yang menjadikan zikir ini semakin masuk ke dalam hati. Semua yang ada di muka bumi ini, fil ardi was sama, di bumi sampai di langit, semuanya bertasbih kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang beberapa manusia yang telah dirindukan oleh surga. Karena setiap manusia mendambakan yang namanya surga. Surga di bumi, surga di akhirat. Tapi apakah manusia ini akan menemukan surga di akhirat kelak nanti? Kalau dia sudah menemukan surga di muka bumi ini, orang yang berbahagia ketika dia mendapatkan surga di muka bumi dan nantinya akan mendapatkan surga di akhirat kelak nanti. 4 golongan yang dirindukan surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini rajin baca Al-Quran kan? Rajin. Kita baca Al-Quran setidaknya one day, one juz. 1 hari 1 juz. Sudah lumayan. Selama sebulan ini, kalau seumpamanya Ramadan kita dapatkan ini 30 hari, maka sehari sejuz sudah cukup sampai 30 juz. Luar biasa. Berarti kita menamatkan 1 Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Sangat mudah. Cuma kita terlalu banyak menghabiskan waktu di depan handphone dengan cara online. Online apa? Online di macam-macam. YouTube, Instagram, Facebook, snack video, TikTok, dan lain sebagainya. Maka coba gunakan sedikit saja waktu. Setelah kita melaksanakan sholat wajib, sholat fardu, sudah melaksanakan subuh contohnya, ya kita mengajilah, membaca Al-Quran setidaknya. Kita baca 2,5 lembar. Ya, 2,5 lembar. Subuh dibaca, duhur dibaca, atau 2 lembar setelah selesai sholat fardu. 2 lembar setelah subuh. 2 lembar setelah duhur. 2 lembar setelah asar. 2 lembar setelah maghrib. Dan 2 lembar setelah isya. Atau karena maghrib ini tak mampu lagi, maka 2,5 lembar subuh, 2,5 lembar duhur, 2,5 lembar asar, 2,5 lembar nanti setelah kita menunggu waktu masuknya sholat isya. Itu lebih bagus. Jadi dalam 1 hari ini kita menyelesaikan 10 lembar atau 20 halaman. Itu sama dengan juz, 1 juz Al-Quran yang kita baca. Karena di dalam mushaf Utsmani yang sekarang sudah tersiapkan, itu sudah sangat memudahkan kita untuk menargetkan bacaan-bacaan di setiap harinya. Atau hafalan-hafalan. Karena ini yang banyak digunakan oleh Hafizul Quran untuk menjadikannya sebuah Al-Quran penghafalan di dalam setiap harinya. Sebagai target-target dalam penghafal mereka. Yang pertama, maka baca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti, Al-Quran akan menjadi sahabat bagi kita. Datang menjadi penolong bagi kita
menjadi syafaat bagi kita di hari kemudian nanti. Begitu indah lantunan-lantunan ayat-ayat Allah ini ketika dibacakan. Dan tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk menyamai Al-Quran. Dan Allah sudah menyampaikan kepada seluruh makhluknya, menantang kepada seluruh makhluknya, bahwasanya apabila engkau ingin membuat semisal dengan Al-Quran, fa illan taf'alu wa lan taf'alu, pasti engkau tidak akan bisa dan engkau tidak akan pernah bisa. Karena memang itu Allah sudah sampaikan kepada kita. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah. Engkau membuat semisal dengan Al-Quran, kau panggil sekutu-sekutumu selain daripada Allah. Panggil sekutu-sekutu mulai dari jin kalong, jin botol, jin dan jun. Tidak akan pernah bisa. Allah sudah menyampaikan itu. Fa illan taf'alu wa lan taf'alu. Engkau tidak akan pernah bisa, dan diulangi lagi kembali, engkau tidak akan pernah bisa. Begitu maha dahsyatnya ini Al-Quran yang Allah telah sempurnakan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, meskipun engkau berani untuk merubah Al-Quran ini, Allah menjaga Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran ini ketika dibaca bisa menenangkan hati kita. Hati yang keras, lembut, santai coy, dan wow, pokoknya luar biasa, amazing. Jadi pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa menjadikan diri ini Qur'ani. Setiap hari membaca Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Bayangkan, orang tua mana yang tidak merasa tenang di sisi anaknya? Ketika dia dalam keadaan sakit, anak datang pijik kaki orang tuanya. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Sambil dipijik, sambil dia bacakan surah Ar-Rahman. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Mata mana yang tidak mengeluarkan air mata ketika anak yang dia lahirkan, dia besarkan, pandai membacakan Al-Quran orang tuanya di saat orang tuanya butuh hiburan, di saat dia sakit. Subhanallah. Terbangun orang tuanya, anakku, kamu baru pulang dari pesantren ya nak. Anaknya terus memijit sambil dia hentikan dulu bacaan Al-Qur'annya. Karena ibunya lagi bertanya, dia jawab dengan lemah lembut, iya bu, saya pulang karena ibu, saya tahu ibu sakit. Jadi saya pulang untuk pijit-pijit kaki ibu sambil baca Al-Quran. Kamu minta izin sama ustazmu nak di pondok? Ya, tidak bu, lompat pagar tadi. Bercanda. Nah, jadi begitu senang hati orang tua, bergulir air matanya ketika dia mendengarkan anak yang dibesarkan, dilahirkan ini sudah pandai untuk mendoakan mereka semua. Subhanallah. Maka berbahagialah orang tua yang memiliki anak seperti demikian. Tapi kalau belum memiliki, usaha. Kasih masuk di pesantren. Jangan takut bahwa pesantren itu tidak bisa merubah anak-anak kita semua. Insya Allah akan berubah. Karena mereka itu investasi dunia akhirat kita. Kita selalu beralasan tidak sanggup saya bayar per bulan di pesantren. Sekali aja cicil HP sanggup. Cicil mobil, cicil motor sanggup. Tapi untuk membayarkan biaya pendidikan anaknya, terkadang mereka banyak sekali alasan. Padahal tidak sadar mereka bahwa orang tuanya telah melalaikan amanah dari Allah. Anak adalah amanah, menyanyiakan amanah adalah dosa yang sangat besar. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jaga anakmu, keluargamu dari jilatan api neraka. Kenapa? Mereka masuk, pasti kita juga masuk guys. Maka jaga mereka. Itu yang pertama. Talil Quran. Baca Al-Quran. Kita selalu membaca. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna iftara. Baca.
Karena pahala yang kita dapatkan ketika membaca Al-Quran beda dengan hari-hari yang lalu. Beda dengan bulan-bulan yang lalu. Tapi yang menjadi pertanyaan kita hari ini guys, apakah antum semua ini sudah membaca Al-Quran? Mungkin antum sedang sibuk membuat satu konten, supaya konten ini tetap menjadi konten yang terhits, terkece, debur Indonesia. Tapi ingat, di balik kesibukan membuat konten, di balik kesibukan online, di balik kesibukan aktivitas kita, sekali-sekalilah gunakan waktu untuk sejenak membaca Al-Quran. Karena kenapa? Al-Quran sebenar-benarnya sahabat di saat kita tidak akan merasa ramai lagi. Merasa kesepian di hari kemudian nanti. Kelak nantinya ketika matahari sejengkal dari kepala kita. Panas yang mendahaga. Panas yang begitu panas. Membakar tubuh kita. Melelehkan keringat kita. Bahkan tak ada saatnya itu penyelamat pada saat itu. Syafaat kita butuhkan dari Rasulullah. Dan datanglah syafaat-syafaat lainnya, termasuk syafaat dari Al-Quranul Karim yang telah Allah siapkan untuk para penghafal Al-Quran yang senantiasa membaca Al-Quran. Mereka adalah pejuang-pejuang Al-Qurani yang ingin menjadikan Al-Quran dibumikan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada perjumpaan kita kali ini cukup ini saja dulu. Bahwa golongan yang dirindukan surga yang pertama adalah talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Golongan yang kedua, Anda tahu golongan siapa yang kedua? Belum tahu? Kalau penasaran, jangan pernah berhenti untuk mendengarkan ceramah kami di channel YouTube kami ini, Farid Millennial Channel, yang terhits, terkece, debur Indonesia. Yang penting sehat selalu, walafiat selalu guys. Jangan lupa senantiasa jaga kesehatan, jaga segalanya. Kesehatan dijaga, kesempatan dijaga. Jangan nanti waktu sempit tiba, baru kita mau karapa-rapa, kajili-jili. Kajili-jili itu bahasa Bugis. Karapa-rapa itu bahasa Makassar. Tidak ada yang paham bahasa ini. Kalau bahasa Jawanya pecicilan. Belum paham? Karena Malaysia? Bahasa Malaysianya, taklah kau karapa-rapa. Itu karapa-rapa juga. Mohon maaf, saya tidak tahu pakai bahasa Malaysia. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muafiq ila aqwamit thariq. Wallahul musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.